Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Kak Nurul. Di sini Kakak ingin menyampaikan materi mengenai perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama ada perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau avertebrata. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan ada 5 jenis, yaitu pembelahan biner, pembelahan ganda, pertunasan, fragmentasi, dan partenogenesis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pembelahan biner. Pembelahan biner terjadi pada makhluk hidup uniseluler, yaitu dari golongan Monera dan Protista. Pada pembelahan biner, dari satu individu membelah secara langsung menjadi 2 sel anak. Pembelahan biner terdiri dari 5 jenis, yaitu pembelahan ortodoks, pembelahan melintang, pembelahan membujur, pembelahan miring, dan pembelahan strobilasi. Pembelahan biner secara ortodoks atau umum terjadi pada amoeba dan mikroorganisme lain dari golongan Rhizopoda. Pembelahan biner secara melintang terjadi pada Paramecium. Pembelahan dengan tipe membujur contohnya pada Euglena. Dan tipe pembelahan miring terjadi pada Dinoflagellata. Sedangkan pembelahan biner tipe strobilasi menghasilkan individu baru dari bagian tubuh induk yang lepas. Contohnya seperti pada cacing pita atau disebut dengan Tanea sp. Yang kedua ada pembelahan ganda. Pembelahan ganda yaitu pembelahan berulang, sehingga dalam sekali pembelahan dari satu individu dapat dihasilkan lebih dari 2 individu. Contohnya seperti hewan yang dapat melakukan pembelahan ganda adalah Plasmodium. Dapat dilihat pada gambar yang terdapat di video. Yang ketiga ada pertunasan atau disebut dengan budding. Pertunasan yaitu pembentukan tunas kecil yang serupa dengan induk. Tunas ini kemudian memisahkan diri dan menjadi individu baru. Contohnya pada hidra, kemudian ubur-ubur pada saat berbentuk polip, dan hewan dari golongan Porifera. Selain berkembang biak dengan tunas, Porifera juga dapat berkembang biak secara generatif. Untuk contoh dari pertunasan dapat dilihat pada gambar. Itu terdapat gambar hidra dan gambar ubur-ubur pada saat berbentuk polip. Yang keempat ada fragmentasi. Fragmentasi yaitu perkembangbiakan di mana individu baru terbentuk dari bagian tubuh induk yang terbagi-bagi atau terputus baik sengaja atau tidak. Setiap bagian tumbuh dan berkembang membentuk bagian yang belum ada sehingga menjadi individu baru yang utuh. Contohnya seperti cacing pipih dan planaria. Dapat dilihat pada gambar yang terdapat dalam video. 5. Ada partenogenesis. Partenogenesis yaitu perkembangbiakan di mana individu baru terbentuk dari telur yang tidak dibuahi. Hewan yang mengalami partenogenesis adalah serangga, misalnya seperti lebah madu. Selanjutnya, yang kedua ada perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio. Dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara generatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu vivipar atau hewan beranak, ovipar hewan bertelur, dan ovovivipar hewan bertelur dan beranak. Yang pertama,
Vivipar atau hewan beranak. Vivipar yaitu hewan yang embrionya berkembang dan mendapat makanan di dalam uterus atau rahim induk betina. Contohnya seperti kerbau, sapi, gajah, dan harimau. Yang kedua ada ovipar atau hewan bertelur. Ovipar yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini dikeluarkan dari dalam tubuh dan dilindungi oleh cangkang. Embrio memperoleh makanan dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Beberapa hewan ovipar mengerami telurnya hingga menetas, misalnya seperti hewan ayam dan burung merpati. Kemudian ovovivipar, hewan bertelur dan beranak. Ovovivipar yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam telur, tetapi telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induk dan anaknya keluar. Contohnya seperti kadal dan ikan hiu. Selanjutnya, yang ketiga ada siklus hidup hewan. Hewan juga mengalami siklus hidup seperti pada manusia dan tumbuhan. Contohnya pada satu siklus hidup, ubur-ubur. Ubur-ubur dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Ubur-ubur seringkali dijumpai dalam bentuk medusa dan berada dalam tahap generatif, yaitu dapat menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin dilepaskan ke air dan dapat mengalami fertilisasi. Kemudian zigot akan berkembang menjadi larva. Jika berada pada tempat yang sesuai, larva akan tumbuh menjadi polip. Pada bentuk polip, ubur-ubur dapat berkembang biak secara vegetatif melalui tunas. Polip akan berkembang dan tersusun atas strobilus. Polip strobilus mengalami perkembangbiakan vegetatif, yaitu dapat terlepas dan berada pada bentuk medusa kembali. Yang keempat, teknologi perkembangbiakan pada hewan. Kawin suntik atau dikenal dengan istilah inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu, biaya, dan memperbaiki kualitas anakan sapi. Perbaikan kualitas misalnya sebagai penghasil daging yang berkualitas atau sapi potong. Sebagai contoh, untuk menghasilkan anakan sapi dengan kualitas daging yang baik dan berjumlah banyak, diambil sel-sel sperma dari sapi Brahman dari India untuk diinseminasikan pada sapi betina lokal.